Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya berterima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam acara ini. Acara apa, Abi? Acara apa ya? Ya, acara ini aja silaturahmi. Acara silaturahmi menjelang Ramadan. Sebelum ke acara selanjutnya, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Semoga acara kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kenapa dia Kristen? Syiratul ladzina an'amta 'alaihim amin. Baik, untuk selanjutnya akan ada pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga pembaca dan pendengarnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari Abi, kepadanya kami persilahkan. Tutup. Sudah siap, Sir? Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini masih memberikan kita nikmatnya. Nikmat apa aja? Nikmat apa? Sehat. Nikmat apa lagi? Panjang umur. Nikmat apa lagi? Nikmat apaan? Nggak tahu. Aja nikmat apa sih? Iki nikmat apa? Harul, nikmat apa aja? Nikmat iman. Yang paling indah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nggak semua orang Allah kasih nikmat dua ini, iman dan Islam, yang akan menerangi perjalanan hidup kita sampai nanti kalian dewasa, sampai nanti menerangi kubur kita, iman dan Islam. Juga nikmat sehat, sehingga kita bisa duduk di sini, di majelis ini, sama-sama berfastabikul khairat. Apa fastabikul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tahu ya? Lomba tuh berarti apa? Kalau lomba berarti apa? Kalau lomba, kalau kita lomba tuh ngapain sih? Cari juara. Apalagi kalau kita lomba? Apa? Meraih sesuatu yang ditugaskan. Apalagi lomba-lomba itu? Banyak-banyakan, ya kan? Cepat-cepatan, kuat-kuatan gitu. Banyak-banyakan berbuat kebaikan, cepat-cepatan kita berbuat kebaikan. Satu lagi apa tadi? Banyak-banyakan, cepat-cepatan, kuat-kuatan kita berbuat kebaikan. Gitu. Salam dan salam semoga selalu tercurah, semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat jasa beliau kita bisa mengenal indahnya Islam. Kita bisa mengenal ukhuwah. Ukhuwah apa? Kemarin udah sering kita bahas ya. Ukhuwah itu apa? Persaudaraan dalam Islam. Jadi selamat datang buat yang baru. Kita nama yayasannya adalah Yayasan Rumah Mardotilah. Mardotilah apa? Yang tahu artinya nggak? Nah, kemandirian. Mardotilah apa Mardotilah? Nama rumahnya Rumah Kemandirian. Ini di sini ada Bang Surya dan Bang Ridwan. Bang Ridwan lagi tafis. Bang Surya dan Bang Ridwan di sini, tinggal di sini. Tapi nama yayasannya Rumah Mardotilah. Mardotilah apa? Yang tahu nggak? Ada tuh di Al-Quran tuh. Mardotilah artinya mendapatkan ridho Allah. Kenapa harus mendapatkan ridho Allah? Karena kita kalau mau apa-apa, sesuatu yang ada di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak, yang paling penting itu adalah ridho Allah. Makanan enak misalnya. Kalau kita pengen makan enak, kita harus punya apa? Harus punya apa? Emang harus punya uang? Kalau udah punya uang pasti bisa makan itu enggak? Belum tentu. Nih, Abi punya banyak cerita orang-orang yang sudah kaya, terus dia pengen makan daging. Daging buat kita mewah ya gitu. Daging apa namanya? Apa daging yang paling enak biasanya? Steak ya, atau wagyu gitu ya. Ini orang kaya nih, wagyu. Daging wagyu pahit. Ini orang kaya nih gitu. Duitnya banyak gitu. Tapi apakah pasti dia bisa makan itu? Gak bisa, ternyata sama dokternya dianjurkan untuk tidak makan itu. Karena apa? Kolesterol, stroke, darah tinggi, diabetes. Padahal dia punya uang, dia makan itu nggak bisa. Ada orang yang sehat, punya uang, pengen makan yang enak, tapi waktunya padat banget. Habis ini rapat, habis ini pergi, habis ini kesini. Nggak sempat untuk menikmati uang itu, menikmati makanan itu. Bisa nggak dia makan? Nggak bisa. Teman-teman tahu villa-villa di puncak ya? Villa-villa di puncak ya? Banyak yang punya orang mana? Orang Jakarta. Yang sibuk di Jakarta. Terus ada kolam renang, bagus kan kalau di villa gitu ya? Yang pakai kolam renangnya siapa? Kadang-kadang kita. Kadang-kadang siapa yang paling sering pakai siapa? Haji no. Bukan, yang paling sering banget. Pengunjung kan kita datang, habis itu pulang kan. Yang paling sering pakai kolam renang itu siapa? Hah? Orang Jakarta kan ada di Jakarta. Yang punya di Jakarta. Yang sering pakai siapa? Nah, bibi-bibi sama mamang-mamang yang suka jagain villa itu. Hari Senin sampai Sabtu, sampai Jumat, yang punya dari Jakarta. Kosong. Mereka mau pakai kapan aja sih, tinggal pakai. Mereka punya duit nggak? Nggak punya. Gitu. Tapi Allah kasih nikmat itu. Padahal mereka nggak punya duit, cuma ngurusin itu. Mau berenang kapan aja, pagi, siang, sore, malam, berenang, bolak-balik. Nggak ada yang larang. Itu yang namanya nikmat karena Allah izinkan. Walaupun catatannya adalah walaupun Allah izinkan, tapi belum tentu Allah ridhoi. Tahu ya bedanya izin sama ridho ya? Gitu. Tahu ya bedanya? Kalau ridhoi itu Allah mengizinkan dan Allah senang. Tapi kalau izinkan belum tentu senang. Yang kita cari adalah Allah mengizinkan kita dan Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Allah bahagia, Allah gembira. Oh, ini ada hambaku yang ternyata benar-benar benar-benar cinta kepadaku, taat padaku, sehingga semua perintah-perintahku dikerjakannya. Itu artinya mabdotillah. Makanya kita pengen bikin rumah yang bisa ngajak orang-orang untuk ayo kita bareng-bareng nyari ridho Allah, apapun yang kita lakukan sehari-hari. Kegiatannya banyak. Kita pernah berkuda. Sini belum pernah ngerasain berkuda ya? Bang Surya juga belum ngerasain berkuda. Kasihan kudanya ntar. Terus Bang Surya ini beratnya 100 kilo soalnya. Terus habis berkuda apa? Menembak pernah. Pakai tembak senapan. Mana? Gitu. Jangan-jangan ke villa pernah. Yang udah pernah ke villa siapa sini? Aji emang ikut?
Ngaruh. Yang kecil. Harun enggak. Enggak Harun enggak ada. Baru Harun. Iki, Yogi sama Iki ini udah berempat doang. Yang lain anak-anak Setuasem yang banyak. Semacam, terus ada drum band gitu ya. Terus sekarang kita lagi aktif bikin konten dakwah. Alhamdulillah kantor udah jadi bagus. Ntar kalau mau ini kita rapatnya di meja sekarang udah nggak lesehan lagi. Terus konten-konten dakwah kita ada Instagram Rumah YouTube, Rumah Kemandirian juga ada. Nanti di sini salah satunya agendanya kita akan bikin konten. Nanti akan diarahin sama Bang Surya. Followernya masih sedikit kalau Rumah Kemandirian. Baru berapa, Sur? Follower? Lupa. Baru 100 berapa gitu. Tapi kalau Rumah Mardotillah udah berapa? Berapa? Jadi nggak ada yang follow ya di sini ya? Iki follow nggak? Oh, aku lupa. Oh ya follow. Ntar Abi cari lah yang belum follow siapa loh. 1138 kalau nggak salah. Masih sedikit gitu. Kita kejar sampai 2000, 3000. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah memenuhi dunia maya atau memenuhi dunia maya, tahu ya? Bukan tempatnya si Maya, bukan. Dunia maya itu dunia digital atau dunia handphone lah, yang ada dalam handphone, gadget gitu ya. Internet. Nah, di dunia internet itu kita penuhi dengan nilai-nilai dakwah. Jangan semuanya pargoy, semuanya apalagi sih sekarang yang lagi rame. Apa aja yang lagi rame, Ji? Politik lagi rame. Goyang gemoy ya, goyang gemoy. Apalagi yang lagi rame ya. Ya pokoknya jangan banyak yang mengandung ke arah-arah maksiat lah gitu. Kita penuhi dengan nilai-nilai dakwah. Salah satunya kemarin kita udah pernah buat ya. Iki kan ngisi ya gitu ya. Ya Yogi ngisi apa waktu itu ya? Kata-kata ini, kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak kalau nggak salah deh. Iki juga kata-kata bijak. Hafalan juga murojaah gitu. Nah semuanya akan kita penuhi gitu. Mudah-mudahan bisa YouTube juga bisa kita ramein. Gitu. Kalau di kita selain ada di sini ada juga Taman Quran sama PAUD di Rawajati RW 8. Kalau sana kan RW 6 ya, sini Bulakama kan RW 6, sana RW 8 Kampung Rawajati. Itu kita lagi bikin film. Bikin film judulnya Kal Jasadil Wahid. Tahu nggak artinya Kal Jasadil Wahid? Jadi ada salah satu hadis Rasulullah yang bunyinya al-mu'minun alal mu'minun kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, kal itu seperti atau sebagaimana gitu ya. Seperti jasad apa jasad? Badan. Wahid satu. Jadi ya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti badan yang satu. Badan yang satu gimana? Gimana Ji kalau badan yang satu Ji? Kalau kita lagi sariawan gitu ya. Yang sakit mana aja? Yang sakit mana? Sini. Selain sini mana lagi yang sakit? Lagi sariawan. Lagi demam deh, lagi batuk pilek, tenggorokan meradang. Tenggorokan meradang. Yang sakit sebelah mana? Tenggorokan. Terus mana lagi yang sakit? Kepala. Nah, kepala apa sakitnya? Iya, kepala pusing. Apalagi yang sakit selain itu? Apa? Perut. Kenapa perutnya? Gak mau makan. Mual gitu ya. Jadi kayak mual-mual gitu. Apalagi yang sakit? Badan, tulang-tulangnya sini gerges-gerges gitu. Nah, itu disebut dengan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Kenapa seperti satu tubuh? Kalau ada yang sakit, kita yang lain ngerasa sakit. Kalau ada yang sedih, kita ngerasa sedih. Kalau ada yang senang, kita ngerasa senang gitu. Seperti halnya satu tubuh. Nanti filmnya akan ditayangkan di bioskop. Tapi ditonton sendiri. Beneran, kita booking bioskop. Ntar kalau ada yang mau datang nggak? Tapi hari sekolah sih itu. Hah? Oh iya, kamu nggak sekolah ya? Hari sekolah sih, kalau bisa izin sih bisa nonton ntar. Kita sewa bioskop tanggal awal Maret sebelum Ramadan. Ini bagian dari kegiatan Ramadan kita, bagus. Jadi kita sewa bioskop, satu bioskop, kita tonton, yang kita putar film kita. Jadi yang nonton kita, yang bayar bioskop, yang bayar tiketnya kita, yang main kita gitu. Yang beli snacknya juga kita gitu. Ntar di situ kita putar semua gitu. Kalau ada yang bisa izin, ntar Abi kabarin
boleh silakan ikut nonton biar rame gitu ya. Kalau yang di sana sih mereka sama orang tuanya akan datang karena kan mereka sekolahnya di situ, jadi sekolahnya diliburin sama guru-gurunya gitu. Kita nonton di bioskop Ramayana. Kemarin Abi sama Umi baru ke sana buat apa namanya janjian dan udah diterima prosesnya. Ini sebenarnya yang tahun kedua ya, tahun pertama tuh udah pernah. Cuman waktu itu filmnya belum bagus. Kalau sekarang filmnya berusaha dibikin benar-benar seperti sehari-hari gitu. Kalau nanti teman-teman udah ngeliat, udah jadi dan itu ditayang di YouTube, kalau nggak sempat nonton di bioskopnya, lihat di YouTube-nya, dari situ kita bikin sendiri, kita bikin juga. Siap nggak, Sur? Belum bisa? Coba dulu lah gitu. Kita bikin skenario. Yang jago bikin skenario, bikin cerita sini siapa? Ada nggak? Ada. Iki bisa bikin. Kita bikin ceritanya nggak usah rumit-rumit, ngelihat aja jadi kalau ngelihat YouTube itu jangan banyakkan ngelihat siapa Yudis Ardana, jangan ngelihat siapa lagi, siapa yang suka lihat siapa, Winda Bersaudara. Jangan banyakkan ngelihat yang begitu ngelihat yang film-film bagus yang memang ada nilai-nilai dakwahnya, ada nilai-nilai pesan-pesan keislamannya. Banyak tuh film-film pendek 15 menit, 20 menit, setengah jam gitu. Pelajarin alur ceritanya, oh begini ya. Kalau kita bikin gini bisa nggak ya gitu. Kita bikin gitu. Anak-anak PAUD aja bisa bikin. Masa kita nggak udah SMA gitu. Bikin film sekarang gampang. Alat-alat udah ada tuh. Kalau kurang ntar kita lengkapin ya, Bang Surya ya gitu. Mikrofon ada, ini udah ada apa namanya? Tripod udah ada gitu. Kalau udah bagus, udah keren bikinnya, butuh alat-alat yang lain, apa tuh namanya tuh yang ini tuh? Gimbal. Nah, tahu ya gimbal gitu. Oh iya, anak IT ya gitu. Gimbal kita bikin pakai itu biar nggak goyang fokusnya. Handphonenya diganti handphone yang resolusinya lebih besar gitu. Supaya nggak apa namanya buram ya kalau goyang gambarnya gitu. Asal teman-teman serius untuk bikin itu gitu. Bikin apanya dulu? Bikin tema ceritanya, habis tema tuh apa namanya? Alur, apa namanya tuh? Skrip apa? Apa sih namanya? Ya naskah itu apa nama istilahnya tuh? Ya pokoknya habis itu diturunkan jadi skrip. Nah, skripnya itu nanti akan dibaca sama masing-masing talent-talentnya gitu. Storyboard. Habis storyboard baru apa? Storyline gitu. Ah, ini Bang Surya udah tahu. Jadi tinggal kita bikin. Nah, siap ya bikin semua ya? Siap nggak Ki? Aji siap nggak? Tapi kok dibilangin harus nurut. Ntar disuruh ini apa, acting apa lagi yang lain. Ntar bagian yang acting di berenang di kebun sama di kali ya. Biar semua potensi kita bisa kegali semua gitu. Kalau yang mau belajar public speaking, sekarang juga udah ada tempatnya di sekretariat yayasan itu. Udah ada meja, ada kursi-kursi, bisa dipakai buat tempat kayak training-training gitu, sampai 10-an orang muat lah, bagus gitu. Kita bisa di situ kalau pengen intensif ya, training public speaking, misalnya setiap sepekan sekali, setiap malam apa gitu. Bisa juga kita bikinin gitu. Mudah-mudahan bisa apa namanya bisa istiqomah kita gitu. Nah berikutnya adalah selain nikmat-nikmat tadi yang Islam ukhuwah yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan kepada kita juga perlu bersolawat dan berterima kasih kepada beliau karena banyak pelajaran-pelajaran hidup yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita, termasuk salah satunya peristiwa apa yang paling terdekat kemarin? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj apa? Apa Ki? Isra Mi'raj? Iya, artinya apa? Perjalanan Nabi. Dari mana ke mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus kemana lagi? Oh iya, pinter sih ini. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Tempatnya? Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah. Di Mekah. Madinah itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina.
Dari Masjidil Aqsa kemana tadi? Sidratul Muntaha. Mi'raj itu ya, dari Isra itu sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana, Ki? Di mana Sidratul Muntaha? Di langit ketujuh. Langit ketujuh, oh, jauh banget. Ya. Perjalanan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, salah satunya karena ingin menghibur. Jadi kalau zaman sekarang kita hiburan, healing, jalan-jalan gitu. Kurang keren jalan-jalannya. Jalan-jalan kemana biasanya kalau healing? Jalan-jalannya kemana? Kalau healing kemana jalan-jalannya? Healing tahu kan healing ya? Ah, saya stres nih, capek belajar, mau healing dulu. Kemana jalan-jalannya kalau healing? Mana Ji? Puncak, mana lagi? Berenang, ke Ancol ya, Ragunan, Taman Safari, mana? Ke pantai, pantai mana? Pantai Anyer gitu, healingnya ke Pantai Anyer. Rasulullah SAW sama Allah dikasih healingnya, perjalanannya luar biasa, perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa Rasulullah perlu healing waktu itu? Ada dua kejadian yang membuat Rasulullah terpukul, sedih gitu. Bukan berarti menolak takdir ya, dan bukan berarti meratapi takdir, tapi sebagai seorang manusia, Rasulullah juga merasakan hal yang sangat menyedihkan ketika ditinggal oleh pamannya. Pamannya siapa namanya? Abdul Muthalib. Abu Thalib, Abdul Muthalib mah kakeknya. Kan ada lagunya, gimana lagunya? Rohatil ajar tasdu. Abu Thalib dan ditinggal juga oleh istrinya yang bernama Fatimah mah anaknya. Fatimah nama anaknya. Oh gitu lagi. Sebagai istri Rasulullah SAW nggak tahu namanya. Khadijah. Jadi Rasul kebetulan saat itu habis ditinggal tuh sama pamannya Abu Thalib dan sama istrinya Khadijah. Kenapa Rasulullah sedih? Kenapa? Kenapa Ji sedih Ji? Tinggal sama istrinya. Aji kalau tinggal istrinya sedih nggak? Jadi paman Rasulullah itu Abu Thalib itu adalah beliau yang sangat melindungi dakwah Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah berdakwah, banyak yang nyerang, banyak yang menghardik, banyak yang menghujat, gitu. Itu sama pamannya Abu Thalib itu dijagain, dilindungin. Ini keponakanku, jangan diganggu, dijagain terus sepanjangnya. Jadi Rasulullah merasa kehilangan gitu, orang yang selama ini benar-benar sayang banget mendampingi dakwah beliau sehingga menjaga dari orang-orang yang akan mengganggunya. Kemudian Khadijah, apalagi Khadijah. Khadijah adalah orang yang paling pertama mengiyakan itu apa ya? Membenarkan dakwah Rasulullah SAW. Ketika beliau habis dari gua apa? Gua Hiro. Turun dari gua Hiro kan ketemu Jibril kan, takutan kedinginan ya, makanya menggigil gitu di istilahnya. Sampai ke rumahnya diselimutin sama Khadijah. Dan ketika Rasul sampaikan, pertama kali yang membenarkan dakwah Rasulullah itu adalah istrinya, Khadijah radhiyallahu anha. Baru setelah itu sahabat-sahabat beliau, Abu Bakar dan lain-lain semua. Makanya Rasul sangat kehilangan sekali gitu. Tapi Allah tahu apa yang terbaik buat hambanya. Dikasihlah healing. Jalan-jalan nih gitu. Perjalanan yang luar biasa. Nah, buat kita di zaman sekarang, kalau lagi dengar cerita Isra Mi'raj itu, yang paling perlu buat kita pelajari itu apanya? Oleh-oleh. Nah, kalau jalan-jalan kan oleh-oleh ya. Kalau ke pantai oleh-olehnya apa biasanya dulu kemarin, Ervan? Habis pulang dari pantai oleh-olehnya apa? Nggak beli oleh-oleh gimana? Aja gimana? Kalau ke puncak oleh-olehnya apa? Hah? Kalau kita ke puncak pulang bawa oleh-oleh apa biasanya? Apa? Apa? Cuanki. Emang ada cuanki di puncak ya? Baju ganti. Oh, baju ganti. Kok cuanki sih? Oh, baju ganti. Oleh-oleh yang beli-beli makanan gitu apa biasanya kalau di puncak?
Orang Bogor sih ya, kalau orang Jakarta dulu Abi waktu masih tinggal di Jakarta, ketika ke puncak itu pulang bawa apa biasanya? Tales. Jadi kalau ke Bogor itu yang terkenal tuh Tales Bogor. Tales Bogor tuh gede-gede tuh, makanya kalau orang yang badannya gemuk-gemuk itu harus bilang kakinya kayak Tales Bogor gitu. Iya kalau di Jakarta gitu dulu. Karena gede-gede itu ya. Pulang bawa Tales Bogor. Kalau pergi ke Bandung, pulang oleh-olehnya bawa apa? Peyem, peyem. Apa lagi? Bang Surya dari Bandung bawa oleh-oleh apa? Nggak bawa oleh-oleh apa-apa. Peyem? Ada? Mana ada nggak? Kemarin dari Bandung kan? Bawa oleh-oleh nggak? Nggak bawa oleh-oleh. Peyem, seblak ya. Bandung ya banyak ya? Apa? Di sini banyak ya seblak ya. Iya, betul. Keripik tempe, keripik apa? Bayam ya? Keripik bayam. Kartika Sari ya, Kartika Sari. Dodol Garut, dari Garut. Oh, di Bandung banyak ya. Iya, oleh-oleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Rasulullah healing ini oleh-olehnya apa? Buat umatnya sampai sekarang. Apa? Sholat. Jadi Rasulullah pulang ke sana tuh, pulang dari Sidratul Muntaha itu kembali lagi ke Mekah itu membawa oleh-oleh sholat. Ngerasain nggak sampai sekarang oleh-olehnya Rasulullah SAW? Iya. Jadi kalau kita melakukan peringatan Isra Mi'raj itu, yang paling pertama kita ingat adalah sholat. Oh ini oleh-oleh dari Rasulullah SAW. Kita cinta nggak sama Rasulullah SAW? Cinta. Kalau kita cinta sama seseorang, kemudian orang itu bawain kita oleh-oleh, biasanya gimana? Nah, misalnya Yogi nih, sayang sama mama kan? Nah, mama pergi pulang-pulang bawain sepatu buat Yogi. Yogi sama sepatu itu gimana sama Yogi? Hah? Senang. Terus sama Yogi diapain tuh sepatunya? Hah? Dipakai bangga gitu kan. Terus habis dipakai diapain? Dirawat, dijagain, jangan sampai cepet-cepet rusak gitu. Kalau emang kita sayang. Nah, begitu juga oleh-oleh dari Rasulullah SAW. Kita dapat oleh-oleh sholat, suatu hal yang sangat luar biasa gitu, amazing. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu yang paling utama adalah salah satunya sholatnya. Orang kafir bisa sedekah, orang kafir bisa juga puasa, orang kafir bisa juga pergi ke tanah sucinya mereka gitu. Tapi mereka nggak punya sholat yang kita punya. Kenapa sholat harus berapa yang Rasulullah bawa waktu itu sholatnya? Berapa rakaat? 50 dulu pertama kali. Kira-kira kalau teman-teman di sini sholat 50 waktu ya, bukan rakaat, 50 waktu, itu kira-kira kuat nggak? Kita sehari itu ada berapa jam? 24 jam. Berarti kalau harus melakukan 50 waktu sholat, berarti sehari semalam itu berapa kali? Sejam itu berapa kali berarti? 2 kali. Setengah jam sholat. Setengah jam kemudian sholat lagi. Setengah jam kemudian sholat lagi. Tidur baru sebentar, bangun setengah jam tidur, sholat lagi. Tidur lagi, bangun lagi, sholat lagi. Sanggup nggak kira-kira? Ya sanggup, karena Rasulullah sayang sama hambanya. Akhirnya minta korting lah, minta diskon sama Allah. Ya Allah, hambaku belum tentu kuat dengan yang seperti ini. Gitu. Tolong diringankan. Gitu. Karena Rasulullah sayang sama umatnya. Supaya umatnya tetap bisa mengerjakan itu. Akhirnya jadi berapa? 5. Jadi 5. Kenapa sih 5 sih? Kenapa waktunya dibagi-bagi itu sih? Nah, sholat itu seperti halnya kita mandi. Mandi sehari berapa kali? Ji, mandi sehari berapa kali, Ji? Dia 3 kali mandi sebulan. Ya, Ji. Ya, Ji. 10 hari sekali. Aji. Mandi sehari 2 kali lah misalnya, atau yang 3 kali misalnya. Karena misalnya pagi udah mandi, terus kenapa sore mandi lagi? Nah, kita ngerasa kotor, ngerasa bau gitu. Kita mandi lagi lah. Nah, sholat juga begitu. Pagi-pagi kita bangun, sholat apa? Subuh gitu. Sholat subuh. Bersih kan habis sholat subuh kan? Kita dari dosa-dosa kita kan gitu kan. Karena kan orang yang setelah sholat kan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian habis itu setelah subuh kita ngapain?
aktivitas. Nah, dalam aktivitas itu ada yang pas lagi di sekolahan nyontek, ya, ada yang sama orang tua tuh nggak hormat, ngebentak orang tua, ada yang di jalan caci maki sumpah serapah ketika lagi naik motor, ada yang sama guru berbohong gitu ya. Itu banyak dosa-dosa tuh gitu. Akhirnya Allah kasihlah sholat berikutnya di zuhur. Pas zuhur Allah bersihkan lagi tuh. Bersih lagi tuh, kayak orang mandi aja bersih. Habis itu dari zuhur ngapain kita habis itu? Aktivitas lagi. Habis aktivitas bikin dosa lagi. Biasanya begitu manusia mah nggak luput dari dosa. Makanya Allah kasih asar. Habis asar aktivitas lagi. Kemungkinan akan ada dosa-dosa lagi yang kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang kita cuma ngelihat gini, sini kok gini amat sih gini, itu dosa gitu. Tapi kita nggak ngerasa berbuat dosa gitu. Jadi ada dosa-dosa yang sengaja dan kita ngerasa, ada dosa-dosa yang kita nggak ngerasa. Nah itulah yang nanti akan Allah ampuni di sholat asar. Habis sholat asar aktivitas lagi. Ada lagi nanti Allah ampuni di maghrib. Dan ada lagi di isya. Nah dari subuh ke asar, itu kan, dari subuh ke zuhur ya. Lama kan ya, berapa jam tuh? Dari jam 4:30 sampai jam 12. 7 jam lah gitu. Lamaan itu, dosanya terlalu banyak. Makanya kalau kasih bonus, sholat apa? Dari subuh ke zuhur, duha. Sholat duha, supaya jangan terlalu banyak dosanya. Sholat suruk. Dari isya ke subuh, lama nggak? Lama. Kalau kasih tambahan, sholat tahajud. Sholat tahajud itu dikerjakan. Karena manfaatnya luar biasa. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia aja udah banyak kita ngerasain bagaimana amazingnya ya, bagaimana wonderfulnya tuh efek dari sholat tahajud. Nah itu oleh-oleh apa tadi? Oleh-oleh dari Rasul SAW. Jadi kalau kita peringatan Isra Mi'raj itu yang paling pertama kali harus kita ingat adalah sholat. Ini karena ini adalah oleh-oleh dari healingnya Rasulullah SAW saat sama Allah diperjalankan menuju perjalanan yang amazing gitu, yang wonderful, luar biasa. Gitu. Nah dan Isra Mi'raj juga mengingatkan kita pada salah satu doa Rasulullah SAW yang sangat sering diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Apa? Ya Allah, berkahilah kami di, fi kan dia, Rajab apa? Rajab apa? Bulan Rajab. Wa dan bulan Sya'ban, wa Sya'ban. Jadi kita minta kepada Allah untuk memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan Sya'ban. Dan terakhir adalah wa balikna Ramadan. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa kita pengen sampaikan kepada bulan Ramadan? Nah, itu adalah bulan yang sangat mulia, yang di sana itu benar-benar kita dapatkan banyak pahala, nikmat, apa namanya, kalau ibaratnya orang lagi cari harta karun, itu disitulah tepatnya harta karun yang paling besar untuk kita bawa nanti ke akhirat. Nah, nanti tentang Ramadan kita akan bahas di Ramadan. Tapi dari sini kita belajar bahwa Rasulullah menyiapkan diri menghadapi Ramadan itu selama berapa bulan berarti? 2 bulan. Karena tanggal 1 Rajab itu doanya sudah menyiapkan diri, meminta sama Allah untuk sampaikan kepada bulan Ramadan gitu. Dari 1 Rajab sampai ke 30 Ramadan, sampai ke 29 Sa'ban itu, sampai ke bulan Ramadan itu 2 bulan. Rasulullah siapkan dirinya benar-benar. Yang perlu disiapkan apa aja? Ki, yang perlu disiapkan apa Ki menghadapi Ramadan? Apa? Badan yang paling utama harus sehat. Apa? Hah? Hati baik. Oh iya, hati baik. Dia nyiapin Ramadan nggak? Oh, dia nyiapin Ramadan dengan syahadat. Ya Deo ya. Hatinya harus baik tuh kata Deo. Mempersiapkan Ramadan harus sehat. Nah, kemudian jadwal apa ya Ramadan nanti kita kira-kira kita mau ngerjain apa ya gitu. Harus punya jadwal tuh, punya rencana planning apa saja yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan.
sehingga Ramadan ini tidak akan jadi sia-sia. Dan Allah jadikan Ramadan adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kenapa umat Muhammad, umat Rasulullah SAW dikatakan adalah yang paling banyak nanti ketika di surga gitu. Padahal usianya, rata-rata usianya umatnya Rasulullah berapa umurnya? Ya rata-rata seperti Rasulullah, 63 tahun. Sekitar segitulah. Kalau lebih dari 63 ya berarti itu bonus gitu. Paling jauh 100 berapa gitu ya, nggak akan jauh-jauh. Tapi umat-umat nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? Kan ada lagunya tuh. Nabi Nuh umurnya ratusan tahun. Nabi-nabi yang lain umurnya, Rasul-Rasul yang lain umurnya ratusan tahun. Tapi kenapa Nabi Muhammad banyak umatnya? Karena banyak bonus-bonus pahala yang diberikan sama Allah kepada umat Nabi Muhammad. Salah satu di bulan Ramadan yang nanti akan kita pertemuan berikutnya kita bahas yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lebih. Jadi kalau kita sholat tahajud di malam itu, kita sama dengan sholat tahajud selama 83 tahun nggak bolong. Bayangin. Jadi kalau kita 10 kali aja dapat Lailatul Qadar, itu berarti kita kita sama dengan melakukan pahala sholat tahajud pas lagi malam itu misalnya sampai 10 kali, berarti 830 tahun. Cuma 10 tahun. Umur kita berapa sekarang? Pak Agus berapa Pak Agus umurnya Pak Agus? 17 tahun. Abi umurnya 44 tahun. Kalau selama dari balik itu umur 13 sampai sekarang itu ada 30 tahun lah, taruhlah 30 tahun itu melakukan terus segitu. Dapat Lailatul Qadar terus setiap tahun dikali 83 udah berapa gitu. Ribuan tahun. Kita melakukan ibadah seperti halnya ibadah ribuan tahun. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nanti Ramadan kita akan bahas lagi lebih detail ketika di bulan Ramadan. Nah, hari ini acaranya apa ya selain kita silaturahim, saling nasihat menasihati, kemudian membangun ukhuwah, makan-makan bareng. Makannya ada yang bagus ya? Tuh, ntar aja pas habis itu konten. Kalian patut berterima kasih sama Pak Agus yang ngajak kalian ke sini. Kemudian bisa beraktivitas yang Allah ridhoi, pulangnya bisa dapat makan, pulangnya juga ada transport ya Pak Agus ya, ada transport dari Pak Agus. Jadi kita memang tidak pernah mengadakan santunan, tapi yang ada adalah uang transport ganti buat bensin. Kemudian bisa beraktivitas. Setelah ini kita akan ada jadwal bikin konten, nanti akan diarahin sama Bang Surya ya, setelah kita doa bareng-bareng ya Bang Surya. Setelah kita doa bareng-bareng, kita tutup nanti kita doa bareng-bareng. Kemudian kita rehat, istirahat gitu. Kalau yang mau makan silakan makan nanti setelah berdoa. Kalau yang ada jadwal bikin konten dakwah silakan nanti disampaikan oleh Bang Surya. Itu aja ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Gono sama Angga ada yang mau tanyain? Yang baru? RW 6 ya? Ikut lagi besok-besok. Oh iya. Terus kita ada bulan Ramadan juga rencananya mau ada pesantren kilat juga nginap paling semalam aja. 2 hari 1 malam. Dibikin kontennya di tempat yang lebih seger lah gitu. Kalau di sini kan panas ya. Tempat yang seger. Tapi ntar belum tahu tempatnya di mana gitu. Kalau ada berenang berarti paling berenangnya bisa ya setelah buka puasa gitu. Kemarin berenang ya Ji. Haji nggak ikut ya? Haji nggak ikut kan ya? Ikut nggak sih Haji? Enggak kan ya? Ikut ada. Berenang jam berapa? Jam berapa? Kalau ada pada tidur dia pernah Mas. Haji. Gitu ya, mudah-mudahan doain rencana kita lancar. Allah permudah kita bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Sebenarnya ngapain sih kita ngadain kegiatan-kegiatan seperti ini gitu? Karena kita pengen, Habib, Agus, dan pengurus yang lain pengen masa depan kalian itu bisa lebih cerah gitu, bisa lebih
prospektif, bisa lebih menjanjikan gitu. Jangan sampai kalian jadi sedih ketika ditinggal bapak, atau yang ditinggal bapak dan ditinggal ibunya itu jadi sedih dan merasa masa depan itu sudah tertutup gitu. Padahal enggak. Banyak sekali orang-orang yang Allah kasih cobaan di masa kecilnya, tapi di masa tua dan di masa dewasanya jadi orang-orang yang hebat. Bahkan dia bisa memberikan manfaat buat orang yang lain yang ada di sekitarnya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama bareng-bareng memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Karena nggak ada yang ditanya. Alhaqqu rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah. Janganlah kita menjadi orang yang ragu atas kebenaran itu. Yang salah datangnya dari kekhilafan Abi pribadi. Janganlah kita menjadi orang yang ragu akan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Jangan juga jadi orang yang menentang kebenaran itu. Demikian, mohon dimaafkan atas setiap kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Semoga acara ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Segitu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada doa dari Abi. Berdoa bersama ya. Angga ya? Siapa nama tadi? Angga kan? Majuan kita bikin lingkaran. Boleh ditengadahkan semua tangannya, kita tundukkan hati kita. Tidak ada yang bercanda, benar-benar kita serius. Kita minta sama Allah apa yang terbaik buat kita. Ada beberapa titipan doa juga dari para donatur yang senantiasa berbaik hati pada kegiatan-kegiatan kita. Nanti kita bacakan bareng-bareng. Semuanya boleh tundukkan hati, sampaikan permintaan kita yang sehusuk-husuknya gitu. Semuanya fokus, mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik lagi dari sini. Boleh diangkat semua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa seluruh donatur-donatur yang senantiasa berbaik hati membantu kegiatan-kegiatan kami. Mudahkanlah urusan-urusan mereka ya Allah. Yang sedang menantikan keturunan, maka mudahkanlah prosesnya. Yang sedang menantikan jodoh, maka mudahkanlah ya Allah. Yang sedang dililit hutang, maka mudahkanlah proses pembayarannya ya Allah. Yang sedang dilanda kesulitan-kesulitan yang lain, masalah-masalah yang lain ya Allah, mudahkanlah untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Engkaulah yang Maha berkuasa atas alam ini ya Allah. Khususan ila ruhi almarhum Ibu Astri Nugrahawati binti Dr. Andes Suwondo, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Wa khususan ila ruhi almarhum Bapak Supadi bin Ahmad Sanusi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Wa ila ruhi almarhumah Ibu Siti Ngatiem binti Martowiranu, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Khususan ila ruhi almarhum Bapak Agustono bin Basiran, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Dan untuk semua orang tua kita, untuk semua donatur-donatur yang telah meninggalkan kita, untuk semua guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa akrim nuzulahum wa asim madkhalahum bil ma'i wasalji wal barodi minal khataya kama yunaqas thawbul abyadu minad danasi wabdilhum daran haramin darihim wa ahlan haramin alihim wa zawjan haramin alihim wa kihim fitnatal qabr wa qihim adzaban nar. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari api neraka, jauhkanlah kami dari fitnah kubur, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ridholah kehidupan kami, ridholah ikhtiar kami, ridholah seluruh kegiatan-kegiatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh ditutup sama Iki, Pak. Kita tutup dengan membaca. Hamdalah, istighfar dan doa penutup. Doa penutup udah hafal semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan Ji, bagian Ji, makan Ji.